Inilah kisah menyakitkan kisah pejuang bangsa ini bernama Bung Tomo di era kekuasaan Orde Lama Soeharto. Di bawah kepemimpinannya, BPRI atau Barisan Pemberontak Republik Indonesia berhasil merampas senjata Jepang hingga menyerang tentara sekutu. Selain mendirikan radio pemberontakan untuk seruan perang, ia juga merupakan sosok orator ulung yang membakar semangat para pejuang dalam berbagai pertempuran. Itulah sosok Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo. Sang orator ulung yang berperan penting dalam membangkitkan semangat para pejuang Indonesia melawan tentara sekutu, termasuk dalam pertempuran 10 November 1945 kelima di Surabaya, banyak berbagai kisah heroik hingga kisah pilu yang menimpa dirinya. Termasuk pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Inilah salah satu kisah pilu Bung Tomo ketika mengkritik pemerintahan Soeharto. Kritikan pedas Bung Tomo inilah yang mengakibatkan dia harus merasakan pahitnya jeruji besi dengan berbagai ancaman tanpa proses peradilan. Pada tahun 1950-an, Sutomo atau Bung Tomo sempat menekuni dunia perpolitikan. Sejumlah posisi menteri dan pejabat negara pernah ia jalani. Di antaranya Sutomo pernah menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran, sekaligus Menteri Sosial di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pada tahun 1955 hingga tahun 1956. Dan tidak lama kemudian selama 4 tahun, Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR yang mewakili Partai Rakyat Indonesia. Namun karena kala itu Bung Tomo tidak merasa nyaman, ia memutuskan untuk meninggalkan perannya dalam panggung politik. Menghilangnya Bung Tomo dalam panggung politik hanya sementara saja. Di akhir pemerintahan Soekarno dan di awal pemerintahan Soeharto misalnya, Bung Tomo kembali muncul di tengah publik sebagai seorang tokoh nasional hingga pada tahun 1970, dan Bung Tomo mulai vokal terhadap program-program pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Kevokalan Bung Tomo kala itu membuat pemerintah Orde Baru khawatir akan berbagai kritikan pedasnya. Salah satu kekhawatiran Orde Baru muncul saat Bung Tomo mengkritik keras pembangunan TMII atau Taman Mini Indonesia Indah, dan hal inilah yang membuat Bung Tomo harus mendekam di balik jeruji besi tanpa proses peradilan. 20 April 1975, ketika TMII resmi beroperasi, menuai banyak kritikan dari berbagai pihak. Karena kala itu, beredar informasi bahwa pembangunan TMII yang dicetuskan istri Presiden Soeharto, Siti Hartina ini dianggap sebagai pemborosan anggaran negara. Bahkan Ibu Tin atau Siti Hartina ini meminta 10% dari para pengusaha dan juga meminta 16% dari provinsi untuk merancang pembangunan TMII. Akibatnya banyak kritikan keras dari berbagai pihak termasuk Bung Tomo. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.